Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Amanda Busurbakti dengan NPM 2108260170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang berjudul dengan osteoartritis untuk memenuhi tugas dari blok muskuloskeletal. Osteoartritis ataupun OA adalah penyakit yang mempengaruhi tulang rawan artikular, tulang subkondral, sinovium, kapsul, dan ligamen. Tulang rawan mengalami degenerasi sehingga terjadi fibrilasi, fisura, dan ulcerasi sehingga kehilangnya ketebalan secara penuh pada permukaan sendi. Nah, penyakit ini merupakan gangguan yang tumpang tindih dengan etiologi yang berbeda tetapi memiliki hasil biologis, morfologis, dan klinis yang serupa. Nah, epidemiologi merupakan prevalensi osteoartritis secara global menurut WHO adalah pada populasi lebih dari 60 tahun mencapai 9,6% pada laki-laki dan 18% pada perempuan. Sedangkan prevalensi osteoartritis lutut radiologis di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 5,5% pada pria dan 12,7% pada wanita. Adapun beberapa faktor resiko yang berperan dalam mempengaruhi progresivitas kerusakan tulang rawan sendi dan pembentukan tulang yang abnormal merupakan: satu adalah usia yang lebih dari 50 tahun, jenis kelamin perempuan, riwayat trauma sendi sebelumnya, aktivitas fisik yang berlebihan, kelemahan otot, riwayat operasi sebelumnya pada sendi, obesitas, riwayat OA di keluarga, dan berkurangnya kadar hormon seks steroid, aktivitas yang banyak jongkok ataupun mengangkat beban berat, dan itu. Selanjutnya saya akan memasuki dari patofisiologi. Nah, patofisiologinya itu akibat adanya pergerakan dan aktivitas tulang rawan yang melapisi persendian akan mengalami kerusakan ataupun pecah ataupun terkikis. Nah, tulang rawan sendi yang rusak akan merangsang ataupun mengiritasi jaringan lunak sehingga sendi, terutama kapsul sendi, sehingga menyebabkan peradangan kapsul sendi dan akan mengiritasi jaringan sinovial yang menyebabkan nyeri dan pembengkakan pada sendi. Nah, produksi cairan sinovial akan berkurang ataupun cairan sinovial ini merupakan cairan pelumas sendi yang merupakan nanti akan terjadinya perubahan bentuk sendi akibat akumulasi zat-zat kimia dan peningkatan produksi komponen tulang rawan, sehingga permukaan tulang rawan yang awalnya halus dan licin berubah menjadi kasar dan berlubang-lubang. Nah, celah sendi menjadi sempit dan terbentuknya osteofit ataupun pengapuran. Hal inilah yang memicu timbulnya keluhan nyeri, rasa kaku, dan sendi sehingga sendi itu sulit untuk digerakkan ataupun gangguan fungsi pada sendinya. Bagaimana sih cara menegakkan diagnosanya? Pertama, kita harus tahu dari manifestasi klinisnya. Apa saja sih gejala klinis yang bisa ditemukan pada kasus osteoartritis? Yaitu pertama, nyeri. Nah, nyerinya ini memburuk dengan aktivitas dan membaik pada saat istirahat. Lalu adanya nodus pada sendi, nodus Heberden pada distal intervalang, dan nodus Burkhardt pada proximal intervalang. Lalu selanjutnya itu ada krepitasi. Nah, krepitasi ini pada pergerakan sendi secara aktif maupun pasif. Lalu terjadi kaku sendi pada pagi hari yaitu kurang dari 30 menit, berkurangnya lingkup gerak sendi range of movement, instabilitas, dan gangguan berjalan. Berdasarkan klasifikasi pada tabel, yaitu tabel di sini ada tabel 3,3 kriteria klasifikasi osteoartritis panggul ACR pada tahun 1991 yang saya kutip dari buku reumatologi. Berdasarkan kriteria klinis dan laboratorius, nyeri pada sendi panggul ataupun koksa dan minimal satu dari dua kelompok kriteria berikut, yaitu pertama ada rotasi internal sendi panggul kurang dari 15 derajat disertai LED kurang 45 per jam, fleksi panggul kurang 115, dan rotasi internal sendi panggul lebih dari 15 derajat disertai nyeri yang terkait pergerakan rotasi internal sendi panggul. Kekakuan sendi panggul pada hari kurang dari 60 menit dan usia lebih dari 50 tahun atau dapat dilihat dari tabel. Untuk pemeriksaan penunjang, yaitu ada pemeriksaan radiologi yang dilakukan adalah fotoronsen ataupun X-ray. Nah, gambar radiografi sendi yang menyokong diagnosis osteoartritis itu adalah penyempitan celah sendi yang seringkali asimetris ataupun lebih berat pada bagian yang menanggung, osteofit pada pinggir sendi. Lalu pada tabel klasifikasi OA secara radiologis menurut klasifikasi Kellgren-Lawrence ada stadium 0, 1, 2, 3, dan 4 yang dapat dilihat pada tabel. Nah, setelah terdiagnosa osteoartritis, maka untuk tata laksana dibagi menjadi 3. Ada non-farmakologi, farmakologi, terus ada terapi bedah. Untuk yang non-farmakologi, kita dapat mengedukasi pasien, yaitu pertama itu ada program penata laksanaan mandiri atau self-management program, yaitu modifikasi gaya hidup, lalu menurunkan berat badan. Penurunan berat badan itu lebih 5% dapat mengurangi gejala klinis dan meningkatkan prognosis. Program latihan aerobik ataupun tai chi dan yoga disarankan untuk pasien dengan OA lutut ataupun pinggang. Nah, terapi fisik meliputi dari latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot penyangga sendi. Lalu ada terapi okupasi meliputi proteksi sendi dan konservasi energi menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas fisik sehari-hari. Nah, selain itu kita dapat juga melakukan tata laksana farmakologi ataupun obat-obatan dengan pemberian obat anti inflamasi non-steroid
yang masih menjadi pilihan utama dalam pengobatan osteoartritis. Nah, pada osteoartritis lutut, pemberian obat antiinflamasi nonsteroid secara topikal direkomendasikan sebelum pemberian obat antiinflamasi nonsteroid oral untuk mengurangi paparan sistemik. Nah, pada pasien OA dengan faktor resiko pada sistem pencernaan usia lebih dari 60 tahun, disertai penyakit komorbid dengan polifarmako, riwayat ulkus peptikum, riwayat pendarahan saluran cerna, mengkonsumsi kortikosteroid ataupun antikoagulan, dapat diberikan pilihan obat seperti acetaminophen dosis kurang dari 4 gram per hari, baru obat antiinflamasi nonsteroid yang topikal, baru obat antiinflamasi nonsteroid non-selektif dengan obat pelindung lambung, lalu ada obat penghambat siklooksigenase ataupun COX-2. Nah, pada pasien OA dengan nyeri sedang ataupun berat yang disertai pembengkakan sendi, dapat dilakukan aspirasi cairan sendi dan injeksi glukokortikoid intraartikular. Nah, selain pemberian OAINS ataupun obat anti-inflamasi non-steroid, selain itu dapat diberikan juga terapi bedah. Nah, terapi ini diberikan apabila terapi farmakologi tidak berhasil untuk mengurangi rasa sakit dan juga untuk melakukan koreksi apabila terjadi deformitas sendi yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sekian penjelasan mengenai osteoartritis dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.